Baik, langsung saja saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam dan selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Ya, dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami teliti, yaitu mengenai perancangan dan simulasi jaringan komputer menggunakan metode PPDIOO di MAN 1 Lamongan. Tetapi sebelum kami memaparkan hasil dari diskusi kami, alangkah lebih baiknya jika kami berkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nartia Priyanti dengan NPM 2008 2010 151. Kemudian dalam paparan kali ini saya tidak sendirian, saya juga ditemani oleh teman saya yang bernama teman saya Queen Anjardea Nigata NPM 2008 2010 133. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai tema yang telah kami teliti barusan. Sebelum kami menjelaskan mengenai rangkaian jaringan komputer yang ada di MAN 1 Lamongan, alangkah lebih baiknya jika kita menjelaskan terlebih dahulu apa sih jaringan komputer itu. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari kumpulan komputer yang telah didesain untuk dapat melakukan beberapa perintah, seperti mengakses informasi melalui web, melakukan komunikasi melalui email, kemudian berbagai sumber daya jaringan printer maupun CPU. Ini diambil dari Ja'far Nur Yudianto tahun 2014. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa sih jaringan komputer itu, tentu saja kita akan menjelaskan mengenai tujuan dari adanya jaringan komputer ini buat apa, seperti itu kan. Nah, tujuan dari jaringan komputer sendiri yaitu agar setiap bagian jaringan komputer dapat saling menerima klien dan mengirim server, layanan atau satu sama lain yang disebut dengan sistem client server. Seperti itu. Nah, mengenai penelitian yang kami lakukan barusan, mengenai jurnal yang kami teliti barusan, kami juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang di mana dilakukannya penelitian jaringan ini di MAN 1 Lamongan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kebutuhan dalam merancang jaringan komputer di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan atau MAN 1 Lamongan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana cara merancang jaringan menggunakan paket tracer versi 8.0 dengan metode PPDIOO di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana cara melakukan simulasi jaringan komputer menggunakan paket tracer versi 8.0 dengan metode PPDIOO di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan. Kemudian setelah melakukan penelitian yang mengenai jaringan di MAN 1 Lamongan tersebut, kami mengambil beberapa hipotesis. Hipotesis penelitian ini merupakan bunyi dari hipotesis penelitian ini yaitu penulis, yaitu kami memiliki hipotesis yakni dengan melakukan penelitian ini mengenai jaringan komputer yang ada di MAN 1 Lamongan dapat memberikan gambaran umum dalam pembangunan dan perbaikan jaringan yang sudah ada sebelumnya menjadi terarah, serta dapat mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan melalui requirement analisis yang dilakukan oleh penulis. Nah, kemudian setelah menjelaskan beberapa tujuan penelitian, tujuan jaringan komputer, hipotesis, kami juga pasti semuanya pada bertanya-tanya apa sih metode yang digunakan dalam penelitian yang kami lakukan ini. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, metode yang kami gunakan adalah metode PPDIOO yang disimulasikan menggunakan paket tracer versi 8.0. Nah, melanjutkan mengenai metode penelitian yang kami ambil barusan, apa sih metode PPDIOO itu? PPDIOO merupakan salah satu metode pengembangan jaringan komputer yang dikeluarkan oleh Cisco dan familiar dengan sebutan siklus hidup layanan jaringan Cisco. PPDIOO terdiri dari fase prepare, plan, design, implement, operate, and optimize. Fase yang ada bertujuan untuk mendukung perancangan arsitektur dan desain jaringan mengingat kebutuhan jaringan yang semakin kompleks. Fase-fase pada PPDIOO yaitu meliputi prepare, plan, design, implement, operate, optimize. Namun pada kesempatan kali ini, pada penelitian kami kali ini, hanya membahas 3 dari 6 fase saja. Kemudian penjelasan dari 3 fase yang kami teliti tersebut yaitu yang pertama ada fase prepare atau yang disebut dengan persiapan,
Fase prepare ini berisi tentang analisis kebutuhan jaringan, pengembangan strategi jaringan, dan pengusulan konsep arsitektur jaringan yang didukung dengan estimasi dana yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu ada fase plan, yaitu perencanaan. Mengidentifikasi persyaratan jaringan berdasarkan tujuan, fasilitas, dan kebutuhan pengguna, serta melakukan analisis perencanaan yang terbaik untuk arsitektur jaringan. Yang ketiga yaitu ada fase desain. Fase desain ini mengembangkan desain jaringan meliputi pembuatan topologi jaringan, serta mewujudkan desain yang sesuai dengan fase prepare dan juga plan yang ada di fase sebelumnya. Ya, dan kenapa sih pada penelitian kali ini menggunakan metode PPDIOO? Kenapa bukan metode yang lain? Alasannya yaitu yang pertama, karena pada metode PPDIOO ini menurunkan total biaya dengan penjelasan, dengan melakukan validasi teknologi, perencanaan perubahan infrastruktur, dan analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua yaitu alasannya meningkatkan ketersediaan layanan, yaitu dengan cara menghasilkan desain jaringan dan melakukan validasi operasi jaringan. Yang alasan ketiga yaitu meningkatkan kemajuan bisnis, yaitu dengan mempersiapkan kebutuhan yang berorientasi bisnis dengan didukung strategi penerapan teknologi. Kemudian alasan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kecepatan akses, dengan meningkatkan keandalan, ketersediaan, keamanan, skalabilitas, dan kinerja pada software dan layanan. Mungkin pemaparan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Berikutnya yaitu mengapa kami memilih untuk meneliti jaringan yang ada di MAN 1 Lamongan. Karena MAN 1 Lamongan adalah salah satu sekolah akademik berbasis madrasah yang sudah lama menerapkan teknologi informasi sebagai media untuk pembelajaran, pengelolaan data, dan transfer data. Penelitian jaringan yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan arsitektur jaringan yang sebelumnya ada di MAN 1 Lamongan, serta menunjang kinerja staf maupun pengajar agar masalah-masalah seperti jaringan yang lemot, serta transfer dan download data lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu gambar dana MAN 1 Lamongan. Sebelum dilakukan analisis kebutuhan apa saja yang akan diterapkan di perancangan jaringan MAN 1 Lamongan, maka penulis terlebih dahulu harus mengetahui dana dan ruangan. Hal ini dikarenakan dana dapat membantu menentukan letak PC, switch, router, maupun server dalam perancangan sistem jaringan. Slide berikutnya mengenai requirement analysis yang didapat dari data hasil wawancara langsung dengan alumni MAN 1 Lamongan, serta melalui studi literatur dari website dan jurnal-jurnal. Total guru di MAN 1 Lamongan yaitu 95 guru, total staff 29 staff, siswa terdapat 1.671 siswa. Jaringan internet menggunakan server internal MAN 1 Lamongan yang digunakan untuk 1. Media pembelajaran di MAN 1 Lamongan, 2. Media browsing siswa MAN 1 Lamongan, 3. Pekerjaan yang menggunakan koneksi internet, 4. Presensi kehadiran, baik untuk guru, karyawan, maupun siswa, 5. Akses internet di seluruh wilayah MAN 1 Lamongan, dan yang terakhir, e-learning MAN 1 Lamongan. Pada slide ini terdapat tabel requirement analysis yang berisi nama ruangan beserta jumlah PC yang ada di dalamnya. 1. Terdapat 3 lab komputer yang berada di lantai 1 dan 2. Masing-masing ruangan terdapat 32 PC. 4. Ruang guru terletak di lantai 1, terdapat 1 PC. 5. Ruang tata usaha terdapat di lantai 1, terdapat 8 PC. 6. Ruang komite terdapat di lantai 1, terdapat 1 PC. 7. Perpustakaan ada di lantai 2, terdapat 27 PC. 8. Koperasi ada di lantai 1, terdapat 2 PC. 9. Ruang prodistik ada di lantai 2, terdapat 3 PC. 10. Ruang dispro ada di lantai 2, terdapat 1 PC. Ruang PK terdapat di lantai 1, terdapat 1 PC. Dan ruang EPAM ada di lantai 1, terdapat 1 PC. Dan yang terakhir yaitu ruang untuk bank ada di lantai 2, terdapat 1 PC.
Slide berikutnya mengenai perancangan simulasi yang terdapat tabel berisi nama alat, jumlah, dan fungsinya. 1. Visi PT berjumlah 142. Penjabaran visi terdapat pada tabel 1 yang ada di slide sebelumnya. 2. Server PT berjumlah 1 yang digunakan untuk konfigurasi IP address pada visi PT serta DHCP. 3. Switch berjumlah 5 untuk menghubungkan perangkat komputer, access point, dan server. 4. Router berjumlah 1 untuk menghubungkan berbagai perangkat jaringan. Dan yang kelima, kabel copper straight route yang berjumlah 170 untuk menghubungkan visi PT ke switch, server ke switch, dan router ke switch. Setelah dilakukannya tahap prepare, plan, dan desain, maka perlu dilakukan simulasi perancangan jaringan. Di sini kami menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer versi 8.0. Setelah meletakkan PC, router, dan switch sesuai dengan denah, maka dilakukan subnetting untuk semua perangkat. Kemudian, untuk membuktikan antar komputer terkoneksi dengan baik, maka dilakukan pengiriman paket antar komputer. Uji coba yang pertama dilakukan dari PC 2 ke PC 8 yang berada pada subnet yang sama. Hasilnya, paket sukses terkirim. Berikutnya dilakukan pengujian antar PC yang berbeda subnet, yaitu PC 2 dan PC 23. Maka juga berstatus sukses. Selanjutnya, uji coba jaringan menggunakan command prompt dengan cara melakukan ping melalui IP address PC yang dituju. Di sini saya melakukan ping dari PC 2 ke PC 8, yaitu seperti berikut ini, dan hasilnya yaitu sukses. Berikutnya, untuk PC yang berbeda subnet, yaitu PC 23, juga dilakukan pengujian. Hasilnya juga sukses. Ini artinya jaringan yang ada di MAN 1 Lamongan sudah terkoneksi dengan baik. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian ini yaitu metode PPDIOO sangatlah cocok digunakan untuk perancangan jaringan secara lebih efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan fase-fase yang digunakan dapat menyelesaikan keseluruhan kegiatan yang dibutuhkan dalam perancangan jaringan. Dengan adanya perancangan jaringan yang dibuat, harapannya adalah kualitas jaringan yang ada di MAN 1 Lamongan bisa berjalan lebih baik lagi, sehingga masalah-masalah jaringan dan database dapat teratasi dengan baik. Sekian penjelasan dari kami terkait penelitian jaringan MAN 1 Lamongan yang telah dilakukan. Apabila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.